Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Behaki dari kelas 10D. Di sini saya akan mengerjakan perbaikan nilai matematika. Oke, lanjut ke soalnya langsung. Seekor burung terbang di atas laut dengan sudut elevasi 45 derajat terhadap seorang pengamat di tepi pantai. Jika jarak langsung atau garis miring antara pengamat dan burung ada 20 akar 2 meter, dan pada saat yang sama, sebuah ikan berada tepat di bawah burung pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Langkah pertama, buatlah ilustrasi gambar dengan informasi yang diketahui, lalu tentukan jarak vertikal total antara burung dan ikan tersebut. Pertama-tama kita harus buat ilustrasinya dulu, yaitu seorang pengamat dan burung, dan jarak horizontalnya itu atau garis miring adalah 20 akar 2 dengan sudut elevasinya 45 derajat. Setelah itu kita buat eh, garis vertikal antara burung dan ikan, dan jarak ke eh, permukaan laut ke ikannya yaitu 4 meter. Yang kita cari adalah jarak total ini antara burung dan ikan. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan eh, rumus dari sin, yaitu sin demi atau sin depan per miring. Nah, kan udah diketahui sinnya itu 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dan miring, dan nilai dari M-nya itu adalah 20 akar 2. Eh, Setengah akar 2 ini bisa kita pindah ruas. Jadi setengah akar 2 dikali 20 akar 2 yaitu 10, setengah, eh, 20 kali setengah itu 20, akar 2 dikali akar 2 itu 2, jadi 10 kali 2 itu 20. Nah, itu kita baru ngitung jarak antara burung dan permukaan laut. Nah, untuk jarak vertikalnya itu kita harus tambah dengan jarak permukaan laut ke ikan, yaitu 4 meter. Jadi total jarak vertikal antara burung dan ikan itu adalah 24 meter. Selanjutnya, soal kedua yaitu menara pengawas. Seorang petugas keamanan berada di puncak menara pengawas setinggi 24 meter. Ia melihat sebuah mobil yang terparkir dengan sudut depresi 30 derajat. Langkah pertamanya kita buat dengan ilustrasi gambar yang diketahui, kemudian hitunglah jarak horizontal dari kaki menara ke mobil tersebut. Oke, pertama kita buat dulu ilustrasinya, yaitu eh, eh, tinggi menara pengawas yaitu 24 meter, terus jarak horizontal ke mobil dengan sudut depresi 30 derajat. Nah, dari ilustrasi ini kita tahu kalau soal ini bisa diselesaikan dengan rumus tan, yaitu depan per samping. Diketahui kan juga kan tannya itu 30, jadi tan 30 adalah setengah akar 3 dengan sisi depannya itu 24 derajat, 24 meter, dan yang kita cari itu ada sisi sampingnya. Ini setengah akar 3 bisa kita pindah ruaskan, jadi sama pindah ruaskan dengan sisi samping, jadi samping sama dengan setengah akar 3 dikali 24. 24 akar 3 sama dengan 41,55 meter. Jadi jarak horizontal antara kaki menara dengan posisi mobil adalah 41,5 meter.
Soal selanjutnya yaitu pemasangan kabel antena. Sebuah kabel antena dipasang di atas sebuah gedung seutas kawat baja sepanjang 15 meter digunakan untuk menahan antena tersebut agar tetap tegak. Kawat diikatkan pada puncak antena dan dipatok di tanah dengan sudut 60 derajat terhadap permukaan tanah. Langkah pertama, buatlah iterasi gambar dengan informasi yang diketahui, lalu tentukan tinggi antena tersebut jika kaki antena berada di permukaan tanah. Oke, kita bisa langsung buat ilustrasinya, yaitu sebuah antena dipasang di atas atap sebuah gedung dengan suatas kawat yang dipasangkan untuk menahan agar antena tersebut tetap tegak dengan panjang kawat yaitu 15 meter dan sudut yang terbentuk dari eh, kawat dengan permukaan tanah itu 60 derajat. Dan yang kita cari itu adalah jarak kaki antena, tinggi antena dari permukaan tanah. Dari soal ini kita bisa pakai rumus sin, yaitu depan per miring, dan diketahui sinnya 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan depan per miring. Miringnya itu 15. Eh, ini kita bisa pindah ruaskan jadi D-nya ke ruas sebelah dan setengah akar 3 ke ruas kanan. Depan sama dengan setengah akar 3 kali 15. Setengah dikali 15 adalah 7,5. Akar 3-nya juga ikut jadi 7,5 akar 3. 7,5 akar 3 jika dihitung adalah 12,99 meter. Jadi tinggi antena adalah 12,999 meter. Soal selanjutnya yaitu sebuah perosotan di teman bermain dengan lintasan luncur perosotan memiliki panjang 10 meter sebagai hipotenusa atau garis miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Dari soal ini kita bisa pakai rumus sin, ya- yaitu sin sama dengan depan per miring. Diketahui juga sinnya itu 30, jadi sin 30 itu ada setengah. Dan sisi miring yang diketahui selanjutnya itu adalah sisi miring yaitu 10. Terus kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Jadi setengah sama dengan D per 10. Si sisi depan bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan setengah bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Yaitu akan membentuk D sama dengan setengah kali 10. Setengah kali 10 ada 5 meter. Jadi tinggi vertikal puncak perosotan adalah 5 meter. Soal selanjutnya adalah ilustrasi seorang teknisi yang menggunakan tangga untuk memperbaiki kabel tangga dengan tangga sepanjang 8 meter yang disandarkan pada tiang listrik sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan tanah. Berapakah jarak mendatar antara kaki tangga dengan tiang listrik tersebut? Kita bisa membuat ilustrasinya yaitu eh, panjang eh, sebuah tiang listrik dan tangga yang disandarkan kepada tiang listrik ke tanah dengan panjang 8 meter dan tangga tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan tanah. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat eh, ini tuh menggunakan pos dan diketahui juga posnya itu adalah 45
Dan cos 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan S per 8. 8-nya itu adalah nilai dari sisi miring. Si S-nya ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri dan setengah akar 2 bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi si samping sama dengan setengah akar 2 dikali 8 atau sama dengan 4 akar 2 atau 5,6 meter. Jadi jarak mendatar antara kaki tangga dengan tiang listrik tersebut adalah 5,6 meter. Soal terakhir yaitu soal soalnya yaitu pembidik yang sedang memantau puncak pohon jambu dan pembidik berada pada jarak horizontal 50 meter dari dasar pohon jambu dan tinggi pembidiknya ada 1,5 meter dan jika elevasi dari mata pembidik ke puncak pohon adalah 60, tentukan tinggi pohon jambu tersebut. Pertama-tama kita buat dulu ilustrasinya, yaitu pohon jambu yang ingin kita cari tingginya dan si pengamat dengan jarak dari pohon jambu ada 50 meter dengan tinggi pengamat 1,5 dan sudut elevasi yang dibentuk oleh mata pengamat ke puncak pohon jambu yaitu 60 derajat. Dari soal ini kita bisa pakai rumus tan dengan tan yang diketahui ada 60 derajat dan sisi sampingnya itu 50. Jadi tan 60 adalah akar 3 sama dengan D per 50. Si D bisa kita pindahkan ke ruas kiri dan si akar 3 bisa pindahkan ke ruas kanan. Jadi akar 3 dikali 50 sama dengan 50 akar 3. Nah, sampai sini kita masih lanjut yaitu menghitung eh, tinggi pengamatnya. Jadi kita tambahkan 50 akar 3 dengan 1,5 meter. Kita kerjakan dulu 50 akar 3 yaitu nilainya 86,6 ditambah 1,5. Jadi tinggi dari pohon jambunya itu 88,1 meter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.